Tingginya kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan membuat banyak orang tergerak ingin memulai usaha kuliner. Di tengah pandemi, bisnis rumahan menjadi salah satu jalan keluar demi menambah penghasilan maupun untuk menyambung hidup akibat kehilangan pekerjaan. Meski terbilang bisnis skala kecil, bukan berarti tak memerlukan strategi. Vina Indriani sudah memulai usaha kuliner rumahan sejak 2013 lalu. Kue awuk yang merupakan campuran tepung beras, gula merah, dan kelapa ini adalah ladang bisnisnya. Menurut Vina, tidak mudah memulai bisnis kuliner. Awal mula berbisnis banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari menentukan makanan apa yang akan dijual, hingga lokasi penjualan yang terkadang tidak tepat yang membuat dagangannya merugi. Belum lagi permintaan pasar juga harus diperhatikan. Ketika memulai bisnis, omset yang dihasilkan bisnis Vina hanya berkisar Rp500.000. Namun kini, 8 tahun konsisten berbisnis di bidang kuliner, omsetnya mencapai lebih dari Rp50 juta per bulannya. Risiko berbisnis kuliner memang besar, tapi menurut Vina, risiko itu bisa dihindari dengan memperhatikan sejumlah hal. Carilah produk yang memang dibutuhkan orang banyak. Yang kedua, kenapa harus berjualan online? Tidak dibutuhkan modal yang begitu besar. Kita tidak dibebani harus bayar sewa, harus bayar pegawai. Enggak, untuk awal coba kita latih dulu dengan kemampuan tangan kita sendiri. Kita ciptain, misalnya kita mampunya besok produksi di 50 piece open order. Misalnya risoles, buat besok 50 piece, gitu. Besoknya, oh udah kena nih, naik lagi. Udah kena nih, naik lagi. Nah, senada dengan Vina, pemilik sekaligus pengajar di tempat kursus kue dan masakan di Jalan Naripan, Kota Bandung, Cendawati, membagikan pengalamannya dalam membuka bisnis kuliner rumahan. Selain target pemasaran dan survei pasar, kemampuan lain yang harus dimiliki adalah rutin mengikuti perkembangan di media sosial. Hal ini penting dilakukan guna melihat tren saat ini yang kemudian menjadi peluang bisnis. Menurutnya, bisnis kuliner yang saat ini diminati adalah bisnis masakan dan aneka kue. Bisnis tersebut bisa dilakukan oleh setiap orang, asalkan memiliki kemauan, berani mencoba, dan tidak takut gagal. Yang penting kita harus punya niat kemauan terlebih dahulu, mau belajar terus-menerus. Kalau apabila kita buka usaha kue, kita harus punya ciri khasnya. Contoh, di Nyonya Lim kita ciri khasnya lapis legit, tapi kita juga harus bisa yang lain, ya. Bisa pisang molen dan harus berkreatif, ya. Dan jangan lupa dari segi rasanya harus enak dari yang lain dan lebih bagus dari yang lain. Hal lain yang juga tak kalah penting dalam memulai bisnis kuliner adalah modal awal usaha dan pelatihan. Guna mendorong para pelaku usaha mendapatkan modal dan pelatihan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah KUMKM Kota Bandung menggandeng sejumlah lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Selain memfasilitasi permodalan melalui kemitraan, pelatihan digital marketing juga diberikan. Cara ini dilakukan untuk memudahkan para calon pelaku usaha dalam memulai bisnisnya. Kalau untuk pemula itu biasanya cenderung tidak kami berikan pelatihan yang bersifat manajemen, bagaimana administrasi pengelolaan keuangan, kemudian bagaimana yang bersifat administrasi lah. Tapi kita itu lebih kepada memfasilitasi masyarakat dari aspek permodalan tadi disampaikan, fasilitasi dengan lembaga keuangan dan pemasaran. Mereka dapat pasar dulu bahwa minatnya produk-produknya itu betul bisa diminati oleh masyarakat. Atet menambahkan, sepanjang 2020 Dinas KUMKM Kota Bandung telah memfasilitasi sedikitnya 170.000 pelaku usaha untuk mendapatkan permodalan melalui program bantuan bagi pelaku usaha mikro. Dan 500 lebih pelaku usaha rumahan mendapatkan modal dari kemitraan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.